Terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ya, Profesor Muhammad Al-Hamid atas kesaksian keahlian yang telah disampaikan. Saya sedikit saja sebenarnya berkaitan dengan bagaimana tadi Prof menyampaikan mengenai tingginya ekspektasi ya, pembuat undang-undang maupun masyarakat terhadap Bawaslu. Nah, walaupun menurut saya ini juga tidak bisa menjadi pembenaran seandainya memang sampai saat ini baik di persidangan ini maupun di ruang-ruang publik di luar sana masih terus dengan derasnya keberatan-keberatan atas laporan-laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Baik itu Bawaslu di daerah maupun di pusat. Nah, dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kita ingin bahwa masyarakat ingin, ya, menurut saya itu dia harus tidak seharusnya dengan progresivitas yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan banyak, misalnya tidak hanya pencari keadilan itu tidak mesti dia berbaju rapi dengan format yang rapi yang dibawa laporannya. Nah, progresivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas dan rahasia itu sampai ke Komisi HAM sana sudah mempertanyakan. Nah, lalu menurut Profesor seperti apa kriteria yang sebenarnya sehingga mudah publik yang katakanlah mereka tidak sekolah tapi mereka tahu itu mereka tidak adil gitu misalnya dalam penyelenggaraan itu untuk mengenai syarat formal dan syarat material itu seperti apa. Sehingga banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sedangkan pada poin berikutnya, poin terakhir ke-17 dari pointer dari Profesor tadi, laporan yang tidak diregister pun harusnya ditindaklanjuti. Sampai sejauh itu mestinya progresivitas daripada peran dari Bawaslu itu terhadap laporan-laporan yang muncul. Nah, kalau seperti ini terus, dari beberapa pemilu, apalagi sekarang kita sudah bertransformasi ke teknologi informasi, sudah menggunakan artificial intelligence, tapi masih seperti ini. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang seperti ini. Nah, karena Prof pernah jadi ketua Bawaslu mungkin ada pandangan yang cukup baik. Terima kasih Prof. Baik, silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin merespon Yang Mulia Ridwan Mansur. Keberatan tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Kita mesti melihat yang kita maksud tidak menindaklanjuti itu apakah sama sekali tidak ada respon Bawaslu. Menyampaikan bahwa laporan Anda itu tidak bisa diregister, tidak memenuhi syarat formil itu adalah bagian makna tindak lanjut. Jadi Bawaslu tidak bisa mendiamkan, saya setuju Yang Mulia. Dan Bawaslu bisa disoal ke DKPP kalau ada laporan yang ternyata tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Jadi pandangan saya bahwa yang dimaksud tidak lanjuti itu tidak berarti bahwa dia harus goal sebagai sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana. Tapi bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, bagaimana Bawaslu menyampaikan verifikasi formil materis atas laporan itu, itulah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu tidak seperti yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon. Bahwa caleg itu, capres itu diproses pidana. Tapi ada tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu. Jadi untuk hal itu saya respon seperti itu Yang Mulia. Nah, saya setuju bahwa ada beberapa mungkin ini catatan buat Bawaslu. Di era saya sudah terjadi. Kalau kita lambat memberikan respon, itu kadang yang membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya kira dengan peraturan Bawaslu yang sudah ada tentang temuan dan laporan, itu seharusnya tidak terjadi lagi. Karena ada durasinya. Kalau Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya sendiri, itu problemnya serius. Ya. DKPP bisa memeriksa gitu ya. Dan tentu semuanya tersampaikan. Ya, dulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor Yang Mulia Pak Ridwan. Nah di era Pak Bagja ini alhamdulillah Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil laporan setiap laporan. Satu. Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu di mana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan diri untuk melaporkan itu kepada publik. Jadi saya sangat yakin bahwa
keterlambatan laporan itu sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu. Nah, memang ya tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Di era saya juga pada saya Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, kantor kami itu juga seperti yang sekarang ini. Ya, prinsip saya sepanjang kita sudah melaksanakan semua aturan dan mempedomani kode etik, ya saya akan mengingatkan kita tentang Lukmanul Hakim dengan putranya. 3 menit kalau bisa yang mulia. Dari Prof Eni di bagaimana? Ya, sebelum dari ke Prof, ya, iya. sebelum ke yang mulia Prof Eni. Ini masih kaitan dengan ya. Pertanyaan atau masukan dari yang mulia Pak Ridwan. Iya, silakan. Ya, jadi saya selalu menghibur diri saya ketika saya menjadi penyelenggara dan menghibur teman-teman KPU Bawaslu sekarang ini. Ya, kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tuhan saja kadang-kadang keputusannya itu ada yang tidak terima. Ya, apalagi makhluk. Saya memberi contoh cerita Lukmanul Hakim di kitab dengan putranya. Satu ketika Lukmanul Hakim mau memberi pelajaran kepada putranya yang sudah balik. Nah, kita mau masuk di pasar, kamu perhatikan komentarnya orang pasar. Dengan cara apa? Kamu naik di atas kuda, saya narik kuda itu. Orang pasar mengatakan, ini anak durhaka. Dia sudah balik, kok ayahnya yang narik kuda itu. Oke, itu komentar pertama orang pasar. Komentar kedua, ayahnya naik kuda, anaknya yang narik. Orang pasar mengatakan, ini betul-betul ayah yang tidak tahu diri. Kasihan anaknya dia naik di atas kuda, enak-enakan. Balik lagi di pasar yang sama, orang yang sama. Kita naik bersama di kuda itu. Apa kata orang pasar? Waduh, baru kali ini saya lihat 2 makhluk Tuhan tidak punya peri kebinatangan. Ini kuda terseok-seok mengangkut 2 orang. Lalu dia mengatakan, kalau gitu kita kosongkan saja kuda itu. Kita tarik bersama. Orang yang sama berkomentar, baru kali ini saya lihat 2 orang paling bodoh di dunia. Kuda ini untuk ditunggangi. Balik lagi. Wahai putraku, kita masih punya 2 event. Sekarang kuda itu kita angkut. Jadi kita yang angkut kuda, bukan kuda yang angkut kita. Dia bilang, betul-betul manusia jahiliyah. Baru kali ini ada manusia yang angkut kuda. Mulia. Dan seterusnya. Iya. Mungkin Iya, sudah. biar masuk ke substansi aja yang mulia. Ya, Masuk substansi aja yang mulia. baik. Jawaban Sekarang dari- yang Tadi mulia. hakim mengizinkan, tidak usah ada yang keberatan. Ya. Yang mulia Silakan yang sedikit. dari Prof Eni. Ya, yang mulia Prof Eni, ya. Instrumen monitoring apa? Jadi memang Bawaslu itu punya kewenangan untuk mengadres atau untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu. Misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu punya MOU bersama KPU, Kemendagri dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MOU itu jelas sekali ya bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Jadi memang idealnya Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran netralitas itu ya tidak hanya mendiamkan, setelah merekomendasi itu lalu ada kemudian forum koordinasi atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu itu misalnya terkait di luar kewenangan Bawaslu. Jadi itu memang diatur juga. Saya kira itu yang mulia. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.